tahun 2023 di Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 2, tema 5, subtema 1, pembelajaran 6 tentang pengalamanku di rumah di SDK Haliwan, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Untuk itu saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat ini. Berikut videonya. Melissa Rosario-Swinti. Ada Ibu. Yuliani Virginia Beas. Ada Ibu. Christina Marleni Naha. Ada Ibu. Jenia Sisti Mari. Ada Ibu. Semua sudah hadir? Sudah. Oke. Sudah hadir. Sebelum kita melakukan pelajaran ini mau sampaikan bahwa selama pembelajaran berjalan, duduk yang sopan, perhatikan baik-baik supaya apa yang akan Ibu sampaikan itu bisa dimengerti. Dengar atau tidak? Iya. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa dapat kita tahu, kita bawa pulang. Doa dipimpin oleh Sisti. Oke, silakan duduk. Silakan dulu. Sopan supaya kita bisa mendengar pembelajaran yang akan disampaikan hari ini dengan baik. Ibu mau tanya dulu, masih ingatkah pelajaran kali lalu? Masih. Nah, hari ini kita lanjut ke pelajaran yang berikut, yaitu tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Pembelajaran berapa? 6. Tujuan yang harus kita capai hari ini yaitu
waktunya sementara bercakap-cakap. Sudah? Gambar antara yang laki-laki itu namanya Benny dan yang perempuan itu sepupu Benny. Siapa yang bisa baca itu yang ada tulisan itu? Bella. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila. Oke, tepuk tangan dulu. Baca dengan lancar sekali. Bagus. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Itu percakapan antara Benny dengan siapa namanya? Nah, apakah kita di rumah juga sudah hidup rukun? Ya. Sudah hidup rukun? Ya. Apakah di rumah sudah hidup rukun dengan teman bermain di rumah? Ya. Sudah hidup rukun dengan anggota keluarga? Ya. Jadi hidup rukun itu merupakan contoh apa? Eleni, hidup rukun itu merupakan contoh perilaku dari apa? Siti, Contoh perilaku yang baik. contoh perilaku yang baik. Jadi itu hidup rukun dengan keluarga, dengan tetangga, dengan siapa lagi? Dengan teman. Itu merupakan contoh perilaku yang apa? Baik. Itu sesuai dengan sila keberapa? 3. Coba satu bisa ini angkat tangan Julio. Julio, coba jawab. Hidup rukun itu sudah sesuai dengan sila keberapa? Sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila. Oke, tepuk tangan lagi. Lanjut. Ini percakapan Benny dan sepupunya. Siapa yang bisa baca itu, Sweety? Benny, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikannya denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antara anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Oke, ini sepupunya Benny. Sekarang dari Benny yang menjawab. Gimana? Kebetulan sekali, aku baru mempelajari. Selain itu, ada contoh lainnya seperti 1. Mengutamakan kepentingan keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. 4. Menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Saling menolong. Apa di dalam keluarga atau di rumah sudah? Menjalankan saling menolong. Contohnya apa di rumah kalau saling menolong? Membantu orang tua. Apa? Membantu orang tua. Tepuk tangan untuk Bella. Jadi di rumah kita harus saling menolong dan membantu orang tua. Yaitu apa saja? Menyapu.
sama-sama masak, sama-sama membersihkan rumah. Supaya apa? Kalau kita membersihkan rumah itu bersih supaya apa? Sehat toh, sama-sama dengan mama cuci pakaian. Itu adalah tugas kita di rumah untuk saling menolong, saling menghormati antara bapak, mama, anak, kakak, adik, dan bayi atau nenek yang ada di rumah. Kita harus saling menghormati. Saling menghormati itu dengan cara apa saja? Hah? Saling menghormati dengan ya, saling menghormati orang tua itu dengan cara mengikuti segala perintah. Lionel, mari dulu Lionel, saya mau ini suruh kau pisah dulu Lionel. Pemalas. Bisakah itu? Bisakah? Tidak bisa kan? Desi, cuci mama pun sepatu. Tidak. Berarti kita tidak menghormati orang tua. Orang yang lebih tua itu kita harus apa? Menghormati. Lebih tua itu yang kakak baik, yang adik itu kita harus menghormati adik. Kalau adik kita ini apa makanan yang kita makan, kita harus kasih. Ya, terus supaya itu hidup itu rukun. Terus saling menghargai. Sudah tadi saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. Gotong royong itu buat apa saja kalau di dalam rumah itu? Bekerja sama dengan kakak membersihkan rumah. Tepuk tangan untuk Ray. Bekerja sama dengan kakak membersihkan rumah. Apalagi Boni? Gotong royong. Boni ada kebun sayur banyak-banyak. Membantu mama masak. Yang kebun sayur itu? Siram sayur. Membantu papa siram sayur supaya kebun yang besar itu bisa cepat selesai. Leni, membantu nenek buat apa? Iya, membantu nenek membersihkan rumah. Terus yang merapikan tempat itu tidur itu tugasnya siapa? Kita. Tugasnya siapa? Tugasnya siapa? Tugasnya anak. Bangun pagi itu yang pertama itu merapikan lebih dahulu tempat tidur. Itu kalau kita bisa ini apa, bisa kerja yang lain. Tapi kita kerja sama-sama. Baru dikatakan gotong royong. Terus yang terakhir menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Menjaga dan memelihara. Jadi kalau di rumah ada babi, ada kambing, yang jaga itu siapa? Anak. Sama-sama anggota keluarga toh? Sama-sama menjaga. Ada sofren 1 kilo ada di rumah. Harus dijaga baik-baik supaya orang jangan mencuri. Itu adalah harta benda keluarga. Oke. Jadi di rumah itu supaya kita bisa membantu orang tua itu kita tidak boleh pemalas. Kalau kita membantu semua itu berarti kita sudah mengamalkan Pancasila sila keberapa? Tiga. Sila ketiga itu yang bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Pohon beringin. Lambangnya pohon beringin. Jadi menjaga dan memelihara harta benda keluarga adalah pengamalan, termasuk pengamalan Pancasila sila keberapa? Tiga. Sila keberapa? Tiga. Bunyi sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Pohon beringin. Lambangnya pohon beringin.
Yang pertama itu mereka ada buat apa? Sweetie, coba lihat di layar itu gambar pertama apa? Mereka sedang bertengkar. Ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, sementara apa? Sementara bertengkar. Oke, tepuk tangan untuk Sweetie. Anak-anak yang kedua Ada membaca buku. ada buat apa itu? Sedang belajar. Sedang apa ini? Belajar. Sedang belajar. Tepuk tangan untuk Leni. Nah, gambar pertama, apakah sesuai dengan ini perilaku sila ketiga Pancasila? Bertengkar atau berkelahi itu tidak sesuai dengan perilaku sila ketiga. Tidak sesuai, Lionel. Kalau gambar yang kedua, belajar bersama. Ya, tahu gambarnya? Itu sesuai dengan perilaku sila ketiga atau tidak? Sesuai dengan perilaku sila ketiga. Jadi kalau kita tiap hari dengan kakak atau kawan atau mama atau papa, Sweetie, Jenny, kalau kita berkelahi terus di rumah, berarti itu sikap kita sudah tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila lagi, atau perilaku kita sudah tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila lagi. Tapi semuanya kita selesaikan bersama-sama, belajar bersama, masak bersama, selesaikan semua pekerjaan itu bersama-sama. Itu perilaku kita sesuai dengan sila keberapa? Sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. lambangnya adalah ini contoh perilaku di rumah. Amatilah juga dua gambar ini. Siapa yang bisa menjawab gambar pertama? Amati. Yang pertama itu mereka ada buat apa? Sweetie, coba lihat di layar itu gambar pertama apa? Mereka sedang bertengkar. Ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, sementara apa? Sementara bertengkar. Oke, tepuk tangan untuk Sweetie. Anak-anak yang kedua Ada membaca buku. ada buat apa itu? Sedang belajar. Sedang apa ini? Belajar. Sedang belajar. Tepuk tangan untuk Leni. Nah, gambar pertama, apakah sesuai dengan ini perilaku sila ketiga Pancasila? Bertengkar atau berkelahi itu tidak sesuai dengan perilaku sila ketiga. Tidak sesuai, Lionel. Kalau gambar yang kedua, belajar bersama. Ya, tahu gambarnya? Itu sesuai dengan perilaku sila ketiga atau tidak? Sesuai. Perhatikan gambar berikut. Contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan memberi contoh. Ini ada LKPD-nya yang harus kamu kerjakan.
bahan yang digunakan untuk menyusun kalimat. Oke, tepuk tangan untuk Bella. Kosakata ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki makna yaitu perbendaharaan kata atau kumpulan kata yang digunakan untuk menyusun kalimat. Ini ada bacaan. Sweety bisa baca? Oke, Sweety. Tiba-tiba Benny membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Benny menunggu hujan reda. Kemudian Benny nyanyi lagu. Tik 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 bunyi hujan. Jadi tiba-tiba Benny membuka jendela. Ini di rumah ya? Pengalaman di rumah. Jadi Benny membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Benny menunggu hujan reda. Kemudian Benny menyanyikan lagu Tik Tik Bunyi Hujan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua yang Jadi kita sudah menyanyikan lagu Tik Tik Hujan. Itu ciptaan siapa? Ibu Sur. Ciptaan Ibu Sur. Tik Tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun. Tidak kira-kira. Cobalah tengok. Pohon dan kebun. Sepupu Benny membaca puisi tentang apa itu? Sepupu Benny membaca puisi tentang hujan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepala. Di sana, di sini, air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Sudah? Sudah. Sudah, ada yang bisa? Desi, nanti baru Bella. Nanti laki-laki satu lagi. Puisi hujan. Hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepala. Di sana, di sini, air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Sudah. Terima kasih. Oke, lanjut. Puisi hujan. Hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepala. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Tangan sekali lagi. Kita sudah membaca puisi hujan. Ini ada LKPD 2 yaitu diskusi kelompok. Ibu akan bagikan untuk kamu kerja kelompok. Tulis nama kelompoknya, kelompok ini C S111. Jadi yang tulisnya itu ini ketuanya itu Swifty. Oke, perhatikan itu dia keseluruhan itu diskusikan dengan kelompok. Tentukanlah kata yang terdapat pada kartu huruf yang diacak di bawah ini menjadi kosakata dari makna di sampingnya. Jadi contoh itu deras dan banyak. Itu dia
dan nabung hidup. Oke, kita tepuk tangan lagi untuk Siti. Jadi, pada kesimpulan terakhir, pembelajaran kita hari ini itu adalah satu, kita harus hidup rukun dengan keluarga. Julio. Yang kedua, kita tidak boleh bertengkar dengan saudara. Yang ketiga, kita harus saling membantu. Yang terakhir, di dalam pembelajaran tadi kita bisa menemukan kosakata baru di dalam puisi hujan dan lagu hujan. Apakah anak-anak merasa senang di dalam pembelajaran ini? Kenapa anak senang? Siapa yang tahu angkat tangan? Siti. Siti? Senang karena hari ini ada tayangan video. Oke, tepuk tangan untuk ini. Dan lain lagi yang tahu angkat tangan. Denny. Pembelajaran hari ini menarik karena memakai tayangan komputer. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk. Apakah anak-anak sudah mengerti atau sudah paham dalam pembelajaran hari ini? Baik, sebelum kita pulang ke rumah kita, kamu mengerjakan pekerjaan rumah dari buku halaman berikutnya. Jadi jangan lupa sampai di rumah kerja dulu pekerjaan rumah. Bisa kan? Bisa. Oke, kalau sudah paham, kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa penutup yang dipimpin oleh Siti. Silakan, Siti. Ajak teman-teman untuk berdiri. Silakan. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa dalam nama Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas berkat dan perlindungan kegiatan belajar mengajar kami dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon keberkatan-Mu supaya kami dapat tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Hanya ini saja doa dan permohonan kami satukan lewat perkataan Kristus Tuhan kami.